Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faizin. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Kali ini saya akan menerangkan tentang teori pertukaran sosial. Langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu teori pertukaran sosial secara umum. Secara umum menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah sebagai suatu transaksi dagang, di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Langsung saja kita ke slide selanjutnya, yaitu definisi. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Bagaimana cara seseorang berhubungan dengan orang lain, lalu seseorang itu dapat menentukan sebuah keseimbangan antara keuntungan dan pengorbanan yang didapatkan dari hubungan tersebut. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Teori ini memiliki asumsi bahwa orang akan secara sukarela memasuki dan tinggal dalam suatu interaksi sosial dengan mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi, yaitu untung atau rugi. Dan pada dasarnya, dalam membangun sebuah interaksi sosial yang memungkinkan individu untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Dan teori pertukaran sosial juga merupakan sebuah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa ada unsur disiplin, hubungan sosial, pengorbanan, mendapatkan dan saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia melihat hubungan dengan orang lain sesuai dengan asumsi. Kemudian yaitu asumsi teori pertukaran sosial. Asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Dan yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Dan yang ketiga adalah standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan. Asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari suatu hubungan. Yang pertama, hubungan memiliki sifat asli, sifat saling ketergantungan. Yang kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Selanjutnya yaitu teori pertukaran ini berfokus pada analisis tingkat mikro, utamanya pada tingkat realitas sosial atau interpersonal. Namun, bila di sisi lain mencoba untuk naik dari tingkat mikro ke tingkat yang lebih makro, contohnya yaitu adalah dalam organisasi sosial. Homans berusaha untuk memperlihatkan bagaimana organisasi sosial yang lebih besar yang muncul dari proses pertukaran dasar. Berbeda dengan analisis yang diungkapkan oleh teori interaksi simbolik. Teori pertukaran terutama melihat perilaku nyata, bukan hanya proses subjektif saja. Hal ini juga dianut oleh Homans, dan bila tidak terfokuskan pada tingkat kesadaran hubungan subjektif atau timbal balik yang dinamis antara subjektif dan tingkat interaksi nyata seperti yang terjadi pada interaksi berupa simbolik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan akan menimbulkan suatu keadilan dalam masyarakat. Dan tak akan ada yang merasa berat sebelah jika teori ini diterapkan karena apa? Karena teori ini membahas tentang bagaimana suatu hubungan sosial masyarakat bisa menyeimbangkan antara pengorbanan dan keuntungan yang didapatkan dari pihak lain. Di samping itu juga jika menerapkan teori ini, maka hubungan dalam suatu masyarakat sosial ataupun individu akan tetap terjaga dan tidak akan ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya yaitu kekurangan. Apabila seseorang menerapkan teori ini, maka dikala seseorang tersebut memberikan atau melakukan sesuatu kepada orang lain, maka penerima tersebut akan merasa risih merasa risih menerima pemberian atau jasa yang telah dilakukan untuknya, karena merasa apa yang telah dilakukan akan diberikan
akan harus dibalas dengan yang demikian pula, sedangkan belum tentu si penerima mampu membalas apa yang telah dilakukan pemberi kepadanya. Di samping itu juga teori ini bisa saja membuat kita menjadi orang yang tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu untuk seseorang yang karena terbiasa mengharapkan balasan atau apa yang telah dilakukan terhadap orang lain. Nah, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.